Halo anak-anak kelas 5, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat. Jadi pada hari ini kita akan berdevosi yang akan dipimpin oleh Miss Edita. Jadi Miss mengharapkan kita semua penuh semangat ya untuk melakukan devosi hari ini. Kita dengan siap menghadap Tuhan, memuliakan Tuhan. Oke? Dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita, Miss mengajak semua anak-anak kelas 5 bernyanyi bersama. Kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Semua bernyanyi ya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, semua lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk datang ke hadirat-Mu. Tuhan, untuk setiap lagu yang kami nyanyikan hari ini dan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama, kiranya bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati kami, berikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau taat, sehingga kami bisa bertumbuh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13-16. Miss Edita akan bacakan, tapi semua anak-anak kelas 5 buka Alkitab masing-masing dari Matius 5 ayat 13-16. Ikut juga membaca ya. Baiklah. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan apa sih yang menjadi maksud dan tujuan dari ayat Alkitab ini. Nah, kita harus tahu dulu apa sih manfaat garam dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberi rasa asin pada makanan sehingga makanan itu menjadi sedap, mengawetkan makanan, menjadi antiseptik. Begitu banyak manfaat dari garam. Bisa nggak kita membayangkan jika hidup kita ini tanpa garam? Rasanya kan hambar. Kemudian fungsi lampu, menerangi tempat yang gelap. Jadi kalau misalnya nih malam-malam gak ada lampu, kita tahu gak gimana rasanya? Tahu kan? Gak enak kan? Gak bisa lihat apa-apa, gak bisa belajar gitu. Jadi garam dan lampu ini memiliki fungsi yang sangat banyak dalam hidup kita. Fungsi yang sangat penting ya dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga kita. Tuhan mau kita anak-anaknya itu kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya bukan kita berubah menjadi garam ya, atau bukan berubah menjadi lampu, bukan. Tapi dari fungsinya yang sangat banyak ini,
Tuhan mau kita seperti itu. Melalui perbuatan kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu. Dikatakan di ayat 13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Artinya gimana? Kalau garam itu rasanya hambar kan, orang pasti nggak akan pakai dong. Untuk apa? Kalau dia nggak bisa membuat makanan rasa asin, untuk apa? Itu akan dibuang, diinjak orang bahkan. Demikian juga kita. Kalau kita nggak bisa menjadi berkat bagi orang lain, kalau kita nggak bermanfaat, untuk apa sebenarnya? Tuhan berikan kita kemampuan, Tuhan berikan kita kecerdasan, Tuhan berikan kita hidup. Bagaimana kita ini mampu menjadi berkat bagi orang lain melalui perbuatan kita, bisa menolong orang lain, bisa membantu mereka, misalnya kalau kita punya kelebihan seperti itu. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, lampu itu apa? Lampu itu menerangi ruangan yang gelap. Jadi dengan adanya lampu yang tadinya gelap malam-malam nih, nah kita bisa jadi lihat nih, bisa belajar nih gitu. Jadi lampu ini menjadi terang, bermanfaat bagi orang lain. Demikian juga kita juga harus demikian, bermanfaat bagi orang lain. Melalui apa katanya? Melalui perbuatan yang baik dan memuliakan Allah. Katanya di ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kayak gitu. Artinya bukan berarti kita harus cari perhatian ya dengan perbuatan baik kita. Bukan. Tapi perbuatan baik kita itu nggak boleh kita pendam gitu. Kita harus nyatakan sehingga orang lain bisa merasakan perbuatan baik kita. Dan tujuannya apa? Untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Oke, jadi demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Sedikit banyaknya kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak kelas 5 SLH Koja. Jadilah berkat, jadilah garam dan terang bagi dunia. Amin. Amin. Untuk mengakhiri devosi kita, Miss akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan untuk setiap berkat dan waktu yang terus Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan bisa menjadi rema yang akan kami hidupi dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami bisa menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan, berkati juga Tuhan segala aktivitas kami selanjutnya. Tuhan lindungi kami sehingga kami bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.